Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 8603376667 Prodi PGSD UPJJ Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan serta bagaimana filsafat ilmu menjadi dasar penting dalam memahami dan mengembangkan pendidikan. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan benar-benar memiliki dasar ilmiah, tujuan yang jelas, dan nilai yang bermanfaat bagi manusia. Filsafat ilmu mengawasi pendidikan melalui 3 aspek utama. Pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi mempertanyakan apa sebenarnya pendidikan itu dan apa hakikat manusia sebagai peserta didik. Melalui ontologi, pendidikan dipahami bukan hanya sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter, moral, dan potensi manusia. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, penelitian pendidikan, dan cara memperoleh ilmu yang benar dan valid. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi, observasi, eksperimen, dan evaluasi agar proses belajar lebih ilmiah dan efektif. Ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, membangun etika, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu pendidikan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. 2. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui pendidikan manusia. Manusia belajar berpikir kritis dan logis, reflektif, dan dari proses itulah muncul pertanyaan-pertanyaan baru tentang ilmu pengetahuan, metode belajar, serta nilai kehidupan. Artinya, pendidikan menjadi ruang lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang kemudian memperkaya filsafat ilmu. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedakan berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Misalnya, ontologi digunakan untuk menganalisis tujuan pendidikan. Epistemologi digunakan untuk nilai apakah metode pembelajaran sudah efektif dan ilmiah. Aksiologi digunakan untuk melihat apakah pendidikan membawa manfaat dan nilai moral bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara lebih kritis dan tidak hanya dilihat dari permukaan saja. 4. Contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada hafalan materi, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam proses pembelajaran, guru juga mulai menggunakan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan ini lahir dari pemikiran filsafat pendidikan yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif dalam belajar. Selain itu, dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu pemerintah menentukan arah pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling memperkuat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir, arah, dan nilai dalam pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana perkembangannya pemikiran ilmiah dan filosofis. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang kritis, bermoral, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sekian, itu tadi penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.